upacara ada kelas di ATV. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu kita bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Anak-anak sekalian, kalian pernah mendengar kata globalisasi? Iya, sering. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah mendunia, menyeluruh. Artinya setiap individu bisa terhubung tanpa batas jarak, waktu, dan ruang. Kali ini kita akan belajar salah satu dampak positif dari globalisasi. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah ditemukannya pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah salah satu bagian dari industri yang memproduksi dan menghasilkan tenaga listrik. Pembangkit listrik ini berasal dari beberapa energi, antara lain uap, air, sinar matahari, panas bumi, biomasa, dan nuklir. Sekarang mari kita bahas satu persatu. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Energinya dihasilkan dari air yang dibakar menggunakan batu bara yang akan menghasilkan uap yang akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator sehingga bisa menghasilkan arus listrik. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Energinya berasal dari energi kinetik air, di mana air ini akan dibendung kemudian disalurkan ke lorong-lorong yang akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Selanjutnya ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Energinya berasal dari sinar matahari. Sinar matahari ini nanti akan ditampung pada panel surya, kemudian akan disimpan dalam bentuk baterai atau aki yang bisa menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energinya berasal dari panas di dalam perut bumi yang nanti akan bisa menghasilkan daya yang menghasilkan arus listrik. PLTP ini biasanya dipasang di daerah pegunungan yang dekat dengan gunung berapi. Selanjutnya ada biomasa. Energi ini dihasilkan dari kotoran ternak atau tumbuh-tumbuhan yang akan dibakar menghasilkan uap yang nanti akan bisa menghasilkan tenaga listrik. Kemudian ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana energinya berasal dari pemecahan inti atom yaitu uranium yang akan menghasilkan daya listrik. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kita akan lebih mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan teman-teman kalian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa dan teman saya Reva dari SD Muhammadiyah 6. Ayo kita ikuti kegiatan kita di PLTMH UMM. Boleh diperkenalkan nama Mas siapa ya Mas? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya. Pembangkit listrik di sini didirikan tahun berapa ya Mas? Oh, kalau di sini didirikan tahun 2000, mulai pembangunan tahun 2006 ya. Terus mulai aktif itu tahun 2007. Siapa yang mendirikan pembangkit listrik di sini Mas?
Kalau yang mendirikan, kalau gagasan yang mendirikan pertama adalah Pak Suwiknyo. Beliau adalah dosen teknik sipil di sini. Mas bisa menceritakan sejarah pendirian pembangkit listrik yang ada di sini? Kalau sejarah pendiriannya itu saya kurang paham, soalnya saya kan masuk sini mulai tahun 2017. Jadi kalau awalnya saya kurang paham. Kalau di sini menurut cerita dari orang-orang itu di sini dulu gagasan dari pengembangan energi terbarukan. Nah, itu yang menggagas adalah Pak Suwiknyo itu. Beliau mendirikan dengan banyak berapa tokoh-tokoh dosen dari sini. Gitu. Pembangkit listrik di sini memakai tenaga apa ya, Mas? Namanya PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Cuma kalau air kan kapasitasnya besar debitnya. Kalau mikrohidro kan dari air yang kecil. Bisa disebutkan bagian-bagiannya? Ya, kalau bagian-bagiannya itu banyak. Ada bak penampung, ada pipa pesat, ada generator, ada turbin, ada panel, terus ada jaringan. Udah. Bagaimana cara kerjanya? Kalau cara kerjanya PLTMH dari awal, kalau dari pertama itu kan ini airnya dari Sungai Brantas. Dari Sungai Brantas itu dialirkan lewat saluran irigasi. Ya, di saluran irigasi itu nanti ada saluran ragi yang masuk ke dalam bak penenang. Nah, di dalam bak penenang air ditenangkan dulu. Ya, itu tujuannya untuk mengendapkan sedimen, mengendapkan pasir. Supaya tujuannya apa? Kalau nanti air yang masuk itu benar-benar bersih. Kalau terkena sedimen, terkena pasir, nanti takutnya mengendap di dalam pipa. Lah itu menyebabkan korosi atau karat. Dari situ air masuk ke dalam turbin, dari bak penenang masuk ke dalam turbin melalui pipa pesat tadi. Nah, dari turbin itu nanti terusnya berputar. Dia berputar dan dikoppel dengan roda ke generator. Nah, di situ kan otomatis generator sudah muter juga. Nah, setelah generator muter, ada di putaran berapa, di kecepatan berapa itu akan menghasilkan listrik. Setelah itu listrik sudah bisa dipakai di konsumen. Bagaimana perawatannya? Kalau untuk perawatan sederhana sih, perawatannya cuma simpel. Kalau untuk perawatan generatornya cuma untuk setiap 1 bulan sekali kita bersihkan. Kalau untuk perawatan bearing itu setiap 1 bulan sekali kita kasih pelumas supaya nggak pecah, itu aja bearing. Udah cuma itu aja kalau untuk perawatan, cuma ngecek yang lain apa yang butuh dibersihkan, cuma itu aja. Jadi pembangkit listrik ini dimanfaatkan untuk apa saja ya, Mas? Kalau di sini ini dimanfaatkan untuk kampus sendiri. Jadi untuk rusun 1, 2, terus sama rusun Bali, sama lampu di stadion. Udah itu aja kalau di sini. Nah, anak-anakku sekalian, kalian telah melihat tayangan teman-teman kalian tadi. Bagaimana? Ibu berharap tayangan tadi bisa menambah wawasan kalian dalam mempelajari dampak positif dari globalisasi di bidang energi.